Setelah 7 jam diperiksa sebagai saksi, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan keluar dari gedung Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin sore. Pahala Nainggolan mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang saat ini sedang diselidiki oleh penyidik. Selain itu, Pahala Nainggolan juga dimintai keterangan terkait prosedur pemeriksaan laporan harta kekayaan, penerbitan surat tugas, hingga langkah apa yang diambil setelah surat tugas penyelidikan diterbitkan, khususnya prosedur penanganan perkara milik mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Wah, gue lupa tuh kayak apa tuh, tapi yang resmi kita kan sampai nota dinas bahwa ini loh progres pemeriksaannya, minta izin untuk dipaparkan, itu tanggal 15. Jadi tanggal 31 dapat jadwal memaparkan. Bukan Eko aja nih, paparkan 5 tuh waktu itu. Dan kalau Eko lancar aja, nggak ada sanggahan, nggak ada apa, karena buktinya oke banget, indikasinya ya. Hingga saat ini penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa sedikitnya 29 orang saksi, mulai dari pegawai KPK hingga Ditjen Kemenkeu RI terkait kasus pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Sejumlah penasihat hukum senior telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Hal tersebut dilakukan karena pasal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak. Sejumlah penasihat hukum senior menilai korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara. Dalam acara seminar nasional di Universitas Kristen Indonesia yang dihadiri sejumlah tokoh dan profesor, penasihat hukum senior Dr. Magdir Ismail menyebut, korupsi bukan hanya menyangkut kerugian negara, tetapi yang paling utama adalah praktek suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang yang seharusnya sudah diatur dalam undang-undang. Alasan pokoknya adalah kami minta dibatalkan kedua pasal ini. Karena bukan hanya tidak ada gunanya, tetapi ini bisa menjerat orang tidak bersalah menjadi salah. Menghukum orang karena jabatan, bukan karena kejahatan. Akan tetapi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan itu, maka kami sampaikan alternatifnya adalah supaya ada syarat. Orang boleh dikenakan pasal 2 ayat 1 sama pasal 3 ini kalau syaratnya itu dia terima suap atau dia katakanlah terima gratifikasi. Sejumlah profesor dan penasehat hukum senior menilai akar masalah korupsi adalah praktik suap-menyuap dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh orang serakah di lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.